Halo para sobat gudang desain, ketemu lagi dengan GD. Terima kasih Aganasista selalu menyempatkan untuk menonton video dari GD. Hari ini GD ingin membagikan desain rumah 8x10 bergaya industrial nih. Kita lihat sama-sama yuk dari tampak depan rumahnya. Nah, ini adalah tampak depan rumahnya. Sekarang kita lihat dulu data-datanya ya. Rumah ini akan memiliki 3 buah kamar tidur, ada 2 buah teras, 2 kamar mandi, dan ada area musolanya. Rumah ini berdiri di atas lahan 80 meter persegi, luas bangunan 98 meter persegi, budgetnya di kisaran 385 sampai 400 juta kak. Untuk atapnya, GD menggunakan desain atap pelana, di mana sekelilingnya GD dak dan ada satu bagian yang menggunakan kanopi kaca di bagian kamar mandi lantai 2-nya. Nah sekarang kita lihat lagi bagian tampaknya. Sudah ada beberapa bukaan. Bukaan pertama ini dari arah musola, yang di tengah dari kamar tidur anak, dan yang di sebelah kanan kamera ini adalah bukaan dari kamar tidur utama di lantai 2. Di lantai satunya ada kamar yang cukup besar yang bisa dijadikan opsi kamar tidur utama di lantai dasar. Rumah ini mempunyai 2 akses kak. Akses masuk utama yang dari arah tengah dan akses pintu samping yang dari belakang carportnya. Nah, karena ini gayanya industrialis, rumahnya tidak bisa banyak bermain warna ya kak. Di sini GD mengkombinasikan antara permainan tali-tali air dan warna-warna dasar putih, abu-abu, dan sedikit warna hitam. Penggunaan railingnya juga di sini GD menggunakan railing besi ya kak, baik untuk railing yang di atas maupun untuk pagarnya. Nah, sekarang kita lihat area carport yang GD buat dengan ukuran 2,75 x 5 meter. Pas di bagian bawahnya, GD gunakan pasangan paving block agar air hujan bisa menyerap ke bagian bawahnya. Setelah kita melihat bagian carportnya, kita akan pindah ke sisi depan kiri rumah. GD sudah siapkan halaman depan yang cukup panjang nih kak. Ukuran halaman depannya GD buat dengan ukuran 5,25 x 2 meter sampai ke ujung taman yang ada di depan sana ya kak. Taman yang ada di depan kiri itu merupakan arah bukaan view dari kamar tidur yang ada di bagian belakangnya, yang punya opsi untuk dijadikan kamar tidur utama. Dan dari arah kamar tidurnya, GD berikan juga bukaan jendela sudut yang kali ini GD buat kecil aja ya kak, sebagai pemanis di salah satu sudut kamarnya. Kemudian kita akan disambut di teras yang berukuran 2,5 x 1 meter, tepat sebelum kita masuk ke bagian interior rumahnya. Nah sekarang kita lihat langsung aja yuk bagian dalam rumah kali ini. Pertama kali kita masuk, kita diterima di ruangan tamu yang memiliki ukuran 2,5 x 2 meter. Memang tidak terlalu besar ya kak, tapi cukup kok untuk meletakkan 3 buah kursi dan 1 buah coffee table. Tepat di bagian salah satu dindingnya, GD berikan lukisan dengan warna-warna yang sedikit mencolok agar membedakan dengan dinding di bagian belakangnya yang sudah gelap tuh kak. KGD, kok ruangannya terasa gelap banget ya? Tenang ya kak, nanti di akhir video akan GD berikan alternatif apabila penataannya dengan warna-warna yang cerah. Nah, kita lanjutkan dulu turnya ya kak. Dari arah ruangan tamunya, kita akan menuju ke ruangan berikutnya, yaitu ruangan utama di rumah kali ini, yang GD buat dengan ukuran 6,25 x 3 meter. Nah, kira-kira seperti ini penampakannya. GD jelasin sebentar ya kak. Itu di sebelah kanan adalah ruangan tamu, di mana di belakangnya adalah kamar tidur yang pertama. Tepat di samping kamar tidurnya akan ada area dapur yang memiliki bukaan langsung ke arah servis area yang ada di belakangnya. Untuk ruangan utama ini, di dalamnya terdapat ruangan keluarga yang memiliki ukuran 3,75 x 3 meter yang tepat berdampingan dengan area teras belakang di bagian belakangnya tuh kak. Sekarang kalau GD putar kameranya, di sisi yang lain akan ada pintu di samping meja TV yang merupakan pintu masuk kedua ke dalam rumah yang dari arah carportnya tadi. Lalu kemudian di bagian belakang dari meja TV-nya akan ada area kamar mandi yang tepat berdampingan dengan area tangga yang akan membawa Aganasista ke lantai 2 rumah ini. Nah, karena rumahnya ini ceritanya rumah industrialis, GD mendesainnya balok-balok yang di bagian atasnya sengaja GD expose untuk mempertegas kesan rumah industrialis di rumah kali ini. Nah sekarang kita lihat satu-satu ruangannya yuk kak. Kita mulai dari area dapurnya. Dilengkapi dengan sebuah lampu gantung dan juga meja bar. Ini adalah dapur yang GD buat. Ukuran dapurnya adalah 2,75 x 3 meter. Meja bar ini opsional aja ya kak. Aganasista kalau mau gunakan meja makan juga masih cukup kok ukurannya.
Dapur kali ini Gede buat indoor, namun walau begitu Gede sudah berikan bukaan yang tepat di bagian samping kompornya menuju ke area taman belakangnya. Untuk memaksimalkan, Agan dan Sista juga bisa menambahkan cooker hood di bagian atas kompornya. Nah, dari arah dapurnya ini kita akan menuju ke ruangan berikutnya, yaitu ruangan kamar tidur yang pertama di rumah kali ini yang tepat berada di bagian depannya. Kamar tidur yang pertama ini boleh dijadikan opsi untuk kamar tidur utama ataupun kamar tidur orang tua. Gede buat ukurannya adalah 2,75 dikali 3 meter. Untuk bukaannya, seperti tadi Gede sudah katakan, ada bukaan ke taman yang ada di bagian depan kiri rumah. Nah, dari arah kamar tidur yang pertama ini, kita akan langsung menuju ke bagian teras belakangnya dulu ya Kak, melalui ruangan utamanya. Kita lihat yuk seperti apa bagian teras belakangnya. Dilengkapi dengan penutup kaca di bagian atasnya atau bisa diganti dengan solar flat. Ini adalah area teras belakang yang Gede buat dengan ukuran 2,5 x 2 meter. Nah, Gede ada opsi nih Kak. Agan dan Sista bisa mengubah area teras belakang ini untuk area meja makannya. Kan asik juga tuh Kak kalau kita bisa makan di daerah sini langsung memandang ke bagian taman belakang ini. Area taman yang di belakang ini sekaligus area laundry yang memiliki ukuran 2,75 dikali 2 meter. Nah, menurut Agan dan Sista, mendingan dijadiin meja makan apa ruangan duduk? Nanti komen di bawah ya. Berlanjut ke ruangan berikutnya, kita akan kembali ke ruangan keluarganya. Itu adalah pintu yang tadi yang langsung menuju ke bagian garasi dari dalam rumah. Kita nggak usah lihat lagi ya Kak. Kita akan menuju area kamar mandi yang tepat berada di bagian belakang meja TV-nya. Sesaat sebelum kita masuk akan ada kabinet kecil dan juga wastafel di bagian depan kamar mandinya. Untuk area kamar mandinya sendiri, Gede buat dengan ukuran 1,5 dikali 1,5 meter, dilengkapi dengan bukaan dinding glassbox ke bagian karpotnya sebagai bantuan untuk cahaya masuk ke dalam kamar mandi ini. Nah, dari arah kamar mandinya kita akan langsung aja menuju ke lantai 2. Kita lihat yuk sama-sama ada apa aja nih di lantai 2-nya. Setelah kita melihat keseluruhan lantai dasar, Gede akan jelaskan ruangan-ruangan yang ada di lantai 2. Agan dan Sista bisa menemui 2 buah kamar tidur lagi. Di sebelah kanan kamera itu adalah pintu ke kamar tidur anak. Di sisi yang terjauh itu adalah pintu ke kamar tidur utamanya, di mana di antara keduanya di bagian tengahnya akan ada ruangan keluarga yang Gede buat dengan ukuran 2,5 x 3 meter, dilengkapi dengan 2 buah kursi dan 1 buah coffee table. Sekarang kameranya Gede putar ya Kak. Di sisi yang lain, Agan dan Sista bisa lihat itu ada pintu menuju ke kamar mandi yang kedua. Di depannya akan ada area musola di rumah kali ini. Nah, setelah Gede jelaskan posisi ruangan-ruangannya, sekarang kita lihat satu-satu yuk. Kita mulai dari kamar mandi yang kedua. Kamar mandi yang kedua ini ukurannya sama dengan yang di bawah, yaitu 1,5 x 1,5. Namun karena posisinya yang di tengah, di sini Gede tambahkan kanopi di bagian atasnya untuk pertukaran udara dan bantuan cahaya masuk ke dalam kamar mandi yang kedua ini. Nah, dari arah kamar mandi yang kedua, kita akan menuju ke area musola yang ada di depannya. Area musolanya Gede buat dengan ukuran 2,75 dikali 2 meter. Tadinya Gede ingin membuat roof teras di bagian sini, tetapi Gede ingat waktu itu Gede pernah tanya dan Agan dan Sista bilang mendingan dijadiin musola Gede. Jadi di video ini Gede buat musola ya Kak. Nah, sekarang kita lihat yuk kamar tidur anaknya ini. Kamar tidur anaknya Gede buat dengan ukuran 2,5 x 3 meter. Yang walaupun tidak memiliki balkon, di sini Gede sudah memberikan bukaan jendela yang cukup besar, di mana bukaan jendela ini bisa dimanfaatkan oleh anak Agan dan Sista untuk menyegarkan mata mungkin setelah seharian memandang gadget untuk sekolah online dari rumah Kak. Nah, setelah kita melihat kamar tidur anaknya, kita akan kembali dulu ke ruangan keluarganya. Dari arah ruangan keluarganya, kita akan menuju ke kamar tidur utama yang ada di lantai 2. Gede rasa sih sebaiknya Agan dan Sista ambil kamar tidur yang di atas ini untuk kamar tidur utamanya, karena cukup panjang dan cukup besar loh Kak. Di sini Gede buat kamar tidur utamanya memiliki ukuran 2,75 dikali 5 meter. Ayo, jadi mau kamar tidur utamanya di atas apa yang di bawah tadi? Mendingan yang di atas ini Kak, karena selain ukurannya yang cukup besar, di bagian depannya juga udah ada balkon. Kan jadinya Agan dan Sista mungkin kalau pagi hari setelah bangun bisa duduk-duduk di bagian balkon yang ada di depannya.
Untuk area balkonnya sendiri, GD buat dengan ukuran 2,75 dikali 1,25 meter ya Kak. Nah, setelah kita melihat area balkonnya, GD ingin memberikan alternatif warna interior yang bisa Aganasista gunakan untuk bagian lantai dasarnya. Ini adalah rancangan awal penggunaan warna-warna gelap untuk ruangan di lantai dasarnya. GD akan berikan alternatif kedua apabila Aganasista menggantinya dengan penggunaan warna-warna muda, khususnya di bagian lantai rumahnya tuh Kak. Di sini GD menggunakan parket yang berwarna muda. Nah, kira-kira di antara keduanya yang mana yang lebih cocok untuk Aganasista? Warna tua atau warna muda? Coba komen di bawah ya Kak. Sekarang GD mau jelasin dulu bagian denahnya Kak. Pertama kali Aganasista sampai ke rumah ini diterima di carport berukuran 2,75 dikali 5 meter, di mana di belakangnya ada akses kedua untuk masuk ke dalam rumah. Kemudian akan ada teras depan dan area taman depan di bagian depan kiri dengan ukuran 2,75 dikali 2 meter. Sesaat setelah dari arah teras, akan ada ruangan tamu yang GD buat dengan ukuran 2,5 meter dikali 2 meter. Di bagian belakangnya akan ada ruangan keluarga yang memiliki ukuran 3,75 dikali 3 meter yang berdampingan dengan area dapurnya. Kemudian tepat di bagian depan dari area dapurnya adalah kamar tidur yang pertama yang memiliki ukuran 2,75 dikali 3 meter. Kita kembali dulu ke ruangan keluarga dan kita akan melihat area teras belakang yang GD buat dengan ukuran 2,5 dikali 2 meter yang tepat berdampingan dengan area laundry yang memiliki ukuran 2,75 dikali 2 meter. Sesaat sebelum kita naik ke atas akan ada kamar mandi yang pertama di bagian belakang carport yang GD buat dengan ukuran 1,5 dikali 1,5 meter. Untuk area tangganya sendiri di sini memiliki ukuran 2,75 dikali 2 meter ya Kak. Yang membutuhkan denahnya, videonya silakan di pause lalu di screenshot. Screenshotnya pencet tombol power dan tombol ke bawah secara bersamaan ya Kak. Nah, sekarang kita lanjut ke lantai 2. Sesaat kita naik, kita diterima di ruangan keluarga yang memiliki ukuran 2,5 dikali 3 meter. Tepat di bagian sampingnya akan ada kamar mandi yang kedua. Untuk kamar mandi yang kedua ini dibuat dengan ukuran 1,5 dikali 1,5 meter. Di depannya akan ada area musola yang memiliki ukuran 2,75 dikali 2 meter ya Kak. Tepat di bagian samping dari musolanya ada kamar tidur anak yang memiliki ukuran 2,5 dikali 3 meter. Nah, di sisi depan kiri rumah akan ada kamar tidur utama yang memiliki ukuran 2,75 dikali 5 meter. Cukup panjang nih ya Kak kamar tidur utamanya, yang dilengkapi balkon di bagian depannya dengan ukuran 2,75 dikali 1,25 meter. Nah, demikian ya Kak desain rumah sesuai permintaan salah seorang sobat gudang desain yang mendapatkan like terbanyak, yaitu rumah 8x10, 3 kamar tidur, 2 kamar mandi dengan 2 teras depan dan belakang, dan juga carport yang memiliki panjang 5 meter. Semoga videonya ini bisa menjawab permintaannya ya Kak. Dan kalau berkenan, GD mau minta tolong bantu like dan bantu bagikan video ini ke teman-teman yang lain ya Kak. Di Facebook atau di Instagram juga boleh kok Kak. Mohon maaf kalau GD ada kekurangan. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Kak. Bye.